Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di waktu ini dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Masih bersama dengan kami yaitu Coach Hindar SPD. Untuk kali ini kita akan belajar yaitu tentang informatika. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pengantar teknologi informasi dan komunikasi pada kali ini akan membahas 4 subbahasan, yaitu yang pertama pengertian dan peran TIK, yang kedua yaitu manfaat TIK, yang ketiga yaitu dampak positif TIK, yang keempat yaitu dampak negatif TIK. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian dan peran TIK. Pengertian TIK. TIK yaitu singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Untuk yang pertama, pengertian TIK menurut Rusman dan kawan-kawan adalah serangkaian tahapan mengenai penanganan informasi. Tahapan tersebut meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan mengenai saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi yang dilakukan secara efektif, penyimpanan serta penelusuran informasi dan penggunaan informasi. Yang kedua, menurut William dan Sawyer, pengertian TIK adalah suatu perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut merupakan penggabungan dari adanya beberapa komputer, dilakukan melalui jalur komunikasi yang memiliki kecepatan relatif tinggi. Hal itu membuatnya mampu membawa beragam data atau video. Yang ketiga, menurut Martin, pengertian TIK adalah teknologi yang tidak hanya ada pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi ini akan digunakan untuk memproses dan menyimpan sebuah informasi. Teknologi ini juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Dari pengertian-pengertian yang diambil dari para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Lanjut, yaitu yang kedua, selanjutnya yaitu apa? Peran TIK. Peran teknologi informasi dan komunikasi atau kita sebut TIK sangatlah banyak. Bahkan dapat dikatakan mencakup seluruh bidang kehidupan.
Untuk itu berikut ini adalah beberapa contoh peran TK di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bidang ekonomi. Teknologi informasi dan komunikasi memang berperan penting di bidang ekonomi. Bidang ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat berkat adanya TIK. Berikut ini adalah contoh peran TIK dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu adanya electronic commerce atau e-commerce. Yang kedua ada anjungan tunai mandiri atau ATM. Yang ketiga yaitu SMS banking. Selanjutnya peran TIK di bidang pendidikan. Selain di bidang ekonomi tadi, peran TIK juga dapat kita lihat atau kita rasakan di bidang pendidikan. Bidang pendidikan bisa jadi mengalami sebuah inovasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Perpustakaan online atau digital library. Yang kedua, buku sekolah elektronik atau sering kita sebut BSE atau kita sebut juga e-book. Yang ketiga, kelas online atau e-learning. Selanjutnya, peran TIK juga kita rasakan di bidang pemerintahan. Pemerintah mengetahui bahwa masyarakatnya sudah semakin maju dalam hal teknologi. Selain itu, mengingat juga bahwa penggunaan media sosial masyarakat juga sangat tinggi. Hal itu karena adanya perkembangan TIK. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah juga membuat layanan yang di dalamnya terdapat peran TIK. Di antaranya adalah sebagai berikut. Electronic government atau e-government. Kemudian ada juga hasil pemilihan umum. Seperti sekarang ini, untuk hasil pemilihan umum kita bisa mengetahui juga lewat beberapa polling juga. Banyak sekali yang sudah organisasi polling yang bergerak di bidang tersebut dan juga terpercaya. Selanjutnya yaitu manfaat TIK. Setelah mengetahui pengertian TIK dan perannya, mari kita melanjutkan pembahasan ke manfaat TIK. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat tentu akan melahirkan sebuah pertanyaan. Seperti kenapa semua itu dapat terjadi? Ternyata hal ini tidak lepas dari banyaknya manfaat yang diberikan dari teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang didapat melalui TIK. Satu, yaitu media untuk bertukar informasi. Sebelum kita bahas, mungkin di samping kanan itu ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwa TIK bisa bermanfaat dalam sebuah media untuk bertukar informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang sangat berdampak bagi media. Berlaku baik media cetak
maupun media online. Media-media tersebut dapat digunakan dengan mudah berkat perkembangan teknologi tersebut. Contoh sederhananya seperti media cetak yang kini sudah mulai beralih menjadi media online. Umumnya dulu orang akan membaca media cetak berupa koran untuk mengetahui berita-berita yang sedang terjadi. Namun, hal ini sudah berganti. Media cetak berinovasi menjadi media online. Saat ini banyak orang dengan mudah dapat membaca berita melalui media online. Tidak hanya itu, sudah banyak pula portal-portal berita yang berkembang. Hal yang lebih memudahkannya lagi adalah adanya pemisahan berita yang memudahkan pembaca seperti berita kesehatan, berita politik, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sebagai sarana komunikasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan dampak yang luar biasa pada sarana komunikasi. Melalui perkembangannya, sarana komunikasi dapat berkembang menjadi lebih cepat. Tidak hanya itu, jangkauan yang dihasilkan juga lebih luas. Dahulu mungkin orang berkomunikasi hanya dari satu orang ke orang lain saja. Selain itu, mereka mungkin juga harus menunggu lama untuk informasi tersebut sampai kepada sang penerima informasi. Akan tetapi sekarang sudah berbeda. Komunikasi bisa dilakukan bahkan dari satu negara ke negara lain. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini adalah salah satu manfaat adanya teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, mempermudah pekerjaan. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selanjutnya adalah mempermudah pekerjaan. Dahulu orang yang ingin melamar kerja harus datang ke tempatnya. Ingin melamar, selain itu ia juga harus menyiapkan berkas-berkas yang berupa surat lamaran atau sebuah dokumen. Hal tersebut harus dilakukan dalam mencari pekerjaan. Belum lagi akan memenuhi panggilan wawancara bila lolos ke tahap selanjutnya. Hal itu tentu sedikit melelahkan bagi mereka yang datang dari daerah yang jauh. Akan tetapi berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semua itu dapat dipermudah. Pelamar kerja tidak perlu datang lagi untuk menyerahkan berkas. Mereka hanya perlu mengirimkan melalui email saja atau surel saja, sehingga berkas berbentuk file. Begitu pula dengan wawancara yang bisa dilakukan secara online melalui berbagai media yang sudah berkembang saat ini. Yang keempat yaitu menghemat biaya. Menghemat biaya juga merupakan salah satu manfaat yang bisa didapatkan dari teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya, seperti di dalam bidang pendidikan, melakukan privat atau kursus online bisa menghemat biaya daripada dilakukan secara offline atau langsung. Yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas pekerjaan. Berkat adanya TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, seseorang bisa melakukan pekerjaan banyak sekaligus. Mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan mudah. Selain itu, mereka juga dapat melakukan pekerjaan dengan cepat. Hal itu akan meningkatkan produktivitas seorang dalam melakukan pekerjaan. Itulah penjelasan mengenai pengertian TIK, peran TIK, dan manfaat TIK. Selanjutnya yang perlu kita bahas yaitu dampak positif TIK. Yang pertama,
Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, informasi yang ada dalam masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Yang selanjutnya yaitu mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Selanjutnya, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furnitur ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat semakin dikenal dunia. Selain dampak positif TIK, pasti juga ada yang dinamakan dampak negatif dari TIK. Yang pertama, dampak negatif dari TIK itu perubahan dalam komunikasi. Perubahan yang paling terlihat dari perkembangan internet adalah orang-orang cenderung memilih berkomunikasi melalui ponsel ketimbang datang langsung bertemu secara tatap muka. Yang kedua, penjajahan budaya. Memang bagus dalam mempelajari budaya asing, akan tetapi akibat yang ditimbulkan adalah orang-orang akan lebih mencintai budaya asing ketimbang budaya sendiri. Jika seperti itu, secara tidak langsung budaya lokal akan terjajah oleh budaya asing. Akibatnya, nilai-nilai budaya yang sudah turun-temurun akan hilang dan identitas budaya negara setempat juga akan hilang. Yang ketiga yaitu menurunnya moral. Selain budaya positif, budaya negatif juga dapat diakses dengan mudah dari internet. Contohnya saja pornografi, kekerasan, dan juga budaya buruk lain. Jika yang ditiru adalah budaya negatifnya, maka moral suatu bangsa akan menurun, terutama untuk remaja dan juga anak-anak. Maka dari itu, perlu adanya filter ketika suatu budaya masuk ke tanah air. 4. Terciptanya antisosial. Kemajuan teknologi juga membuat seorang lebih menikmati waktunya dengan komputer dan di rumah ketimbang bersosialisasi dengan orang lain. Munculnya budaya instan. Kemajuan internet memang benar-benar memanjakan siapapun. Sekarang kita bisa membeli sesuatu tanpa harus keluar dari rumah. Manfaat online shop antara lain jika ingin membeli barang dimudahkan dengan barang pun akan diantarkan. Begitu juga dengan makanan yang kita pesan cukup beberapa klik, makanan sudah sampai diantarkan oleh aplikasi ojek online. Langsung datang ke rumah kita. Komunikasi keluarga menjadi berkurang. Itu yang kedua. Efek dari internet pun juga berpengaruh terhadap komunikasi di dalam keluarga. Coba lihat, saat anak pulang dari sekolah, lalu ayah atau ibu juga baru pulang dari kerja. Kira-kira apa yang mereka lakukan setelah pulang ke rumah? Mereka lebih banyak bermain dengan gadget dibandingkan mengobrol satu sama yang lain. Budaya tolong-menolong menjadi hilang. Hal tersebut tentu saja bisa mengikis salah satu budaya leluhur Indonesia, yaitu gotong royong. Foto-foto yang mereka keluhkan agar dapat mendapatkan viral di dunia maya ketimbang menolong orang yang tengah kesusahan. Yang kedelapan, gaya pakaian yang mulai berubah. Gaya pakaian yang
lebih sopan dan terjaga sikapnya, sekarang lambat laun menghilang semenjak adanya era internet. Mulai masuk terdapat perubahan yang signifikan. Baju ala kebat-baratan mulai merajalela. Jika baju yang dikenakan masih sopan itu tidak menjadi masalah, tetapi faktanya baju yang terlihat kurang bahan justru disukai oleh anak-anak muda. Kesenian tradisional mulai ditinggalkan. Yang ke-10 yaitu individualis. Dengan dimudahkannya teknologi informasi, seseorang pun akan merasa bahagia hanya dengan berbekal smartphone atau komputer. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya, manusia itu membutuhkan manusia yang lain. Jika seperti ini, dapat mengancam kejiwaannya atau juga jiwa sosialnya. Ya, demikian beberapa penjelasan mengenai dampak negatif dari kemajuan TIK. Selanjutnya, untuk mengulas materi-materi yang telah kita bahas tadi, ini ada beberapa soal, ada 7 soal yang bisa Anda kerjakan dan nanti bisa Anda mencari jawabannya yang di depan tadi yang telah kita bahas tadi. Dan akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.